Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrian dari Prodi PGSD Universitas PGRI Kalimantan. Di sini saya membuat tugas video untuk menyelesaikan tugas OTS tentang pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Isna Kasmilawati MPD. Yang pertama adalah jelaskan pendidikan dalam pembelajaran PKN tempo dulu dan tempo sekarang. Pendidikan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Berikut adalah penjelasan dari pendidikan dalam pembelajaran PKN tempo dulu. Fokus pada aspek patriotisme dan nasionalisme. Pembelajaran PKN pada masa lalu seringkali sangat menekankan pada nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Siswa diajarkan untuk mencintai dan menghormati negara serta identitas nasional. Yang kedua, kurikulum yang terpusat pada sejarah dan kebudayaan lokal. Kurikulum PKN di masa lalu cenderung lebih terpusat pada sejarah dan kebudayaan lokal, dengan tujuan untuk memperkuat rasa identitas nasional dan menghargai warisan budaya. Yang ketiga, pendidikan moral dan etika. Selain mempelajari tentang negara dan budaya, pendidikan moral dan etika juga menjadi bagian integral dari pembelajaran PKN. Siswa diajarkan untuk mengembangkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, metode pembelajaran yang otoriter. Metode pengajar di masa lalu cenderung lebih otoriter, di mana guru memiliki peran dominan sebagai pemberi informasi dan siswa lebih pasif dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya adalah pendidikan pembelajaran PKN tempo sekarang, yaitu yang pertama adalah pendekatan multikultural. Pembelajaran PKN saat ini lebih cenderung mengadopsi pendekatan multikultural yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnisitas dalam masyarakat. Yang kedua, pengintegrasian teknologi. Dengan kemajuan teknologi, pendidikan PKN sekarang lebih sering menggunakan media digital dan sumber daya online untuk meningkatkan pembelajaran seperti video, simulasi, dan platform pembelajaran daring atau online. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran PKN saat ini lebih memungkinkan siswa untuk memahami dan mengevaluasi isu-isu sosial dan politik dengan lebih mendalam. Yang keempat, partisipasi aktif siswa. Model pembelajaran sekarang lebih berfokus pada partisipasi aktif siswa, di mana mereka didorong untuk berdiskusi, berdebat, dan berkolaborasi dalam memahami isu-isu kewarganegaraan. Yang kelima, pendidikan hak asasi manusia. Pembelajaran PKN saat ini juga sering mencakup pendidikan tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak-hak mereka dan tanggung jawab dalam demokrasi. Perubahan-perubahan ini mencerminkan evolusi pendekatan pendidikan PKN dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Nah, dari penjelasan tadi ada beberapa gambar atau contoh pembelajaran PKN di tempo dulu dan tempo sekarang. Boleh dilihat ya. Yang kedua, bagaimana penerapan pendidikan karakter di SD melalui pembelajaran PKN. Penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam membentuk karakter positif siswa sejak dini. Nah, berikut adalah beberapa cara penerapan pendidikan karakter di SD melalui pembelajaran PKN. Yang pertama adalah pembelajaran nilai-nilai moral. Integrasi nilai-nilai moral dalam materi pembelajaran. Guru PKN dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, disiplin, kebersamaan, dan empati dalam materi pembelajaran PKN. Diskusi dan refleksi. Melalui diskusi dan refleksi bersama, siswa dapat memahami dan mengintegralisasi nilai-nilai moral yang diajarkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengembangan sikap demokratis dan toleransi.
Simulasi demokrasi, guru dapat mengorganisir simulasi demokrasi di kelas, misalnya pemilihan ketua kelas atau pengambilan keputusan bersama, untuk memperkenalkan konsep demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran tentang keragaman, materi PKN juga dapat mencakup pembelajaran tentang keragaman budaya, agama, dan etnisitas, serta pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan antar individu. Yang ketiga, pengenalan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Studi kasus hak asasi manusia, guru dapat menggunakan studi kasus untuk mengajarkan siswa tentang hak asasi manusia, termasuk hak anak dan pentingnya melindungi hak-hak tersebut. Pengenalan terhadap kewajiban warga negara, pembelajaran PKN juga dapat mencakup penekanan pada kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik, seperti membayar pajak, mematuhi peraturan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Kegiatan kolaboratif melalui proyek kelompok atau diskusi kelas. Siswa dapat belajar bekerja sama, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan sopan dan efektif. Yang kelima, implementasi model perilaku positif oleh guru. Model perilaku positif, guru PKN harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dengan mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan seperti integritas, tanggung jawab, dan empati dalam interaksi sehari-hari dengan siswa dan staf sekolah. Penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran PKN di SD merupakan upaya sistematis untuk membentuk karakter siswa yang kuat, baik secara moral maupun sosial, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang beretika dan bertanggung jawab di masa depan. Yang ketiga, bagaimana menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan bermakna pada pembelajaran PKN SD. Yang pertama adalah penggunaan pendekatan berbasis proyek. Proyek kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok dan merancang proyek-proyek yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau lingkungan lokal mereka, seperti proyek lingkungan penanganan sampah atau kampanye sosial. Proyek kreatif meminta siswa untuk membuat karya seni, poster, atau presentasi multimedia yang menggambarkan nilai-nilai kewarganegaraan atau isu-isu yang relevan dengan PKN. Yang kedua, pendekatan bermain peran, mengadakan simulasi pemilihan umum atau sidang parlemen untuk memperkenalkan konsep demokrasi dan proses pengambilan keputusan kepada siswa. Drama atau sketsa, menggunakan drama atau sketsa untuk memerankan situasi-situasi sosial atau politik yang memungkinkan siswa untuk memahami secara efektif perspektif orang lain. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman. Kunjungan lapangan, mengadakan kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintahan setempat, tempat ibadah, atau organisasi sosial untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang berbagai aspek kehidupan kewarganegaraan. Diskusi kelas terbuka, mengundang pembicara, tamu, atau narasumber untuk berbagi pengalaman mereka dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Yang keempat, penggunaan teknologi. Pembelajaran berbasis digital, menggunakan aplikasi, platform pembelajaran daring, atau media sosial untuk memperkaya pembelajaran PKN dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Pembuatan konten multimedia, mendorong siswa untuk membuat konten multimedia seperti video, podcast, atau blog untuk menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu kewarganegaraan. Yang kelima, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Studi kasus lokal, menggunakan studi kasus tentang masalah-masalah sosial atau politik yang terjadi di lingkungan siswa untuk memotivasi mereka dalam pembelajaran. Tugas-tugas berbasis masalah, menyajikan masalah-masalah dunia nyata dan meminta untuk siswa mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Yang keenam, evolusi formatif dan proyek. Portofolio pembelajaran, menggunakan portofolio untuk menilai progres siswa dan memahami dan menerapkan konsep-konsep PKN dalam kehidupan sehari-hari.
Feedback terbuka, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang kinerja mereka dalam proyek-proyek atau tugas-tugas yang mereka selesaikan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pembelajaran PKN di SD dapat menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa, memotivasi mereka untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan beretika. Dan yang terakhir, yang keempat, jelaskan metode pembelajaran inovatif, kreatif, dan bermakna pada pembelajaran PKN. Yang pertama adalah proyek sosial. Siswa dapat diminta untuk merancang dan melaksanakan proyek sosial di komunitas mereka seperti kegiatan kebersihan lingkungan, kampanye, kesadaran sosial, atau program penggalangan dana untuk AMA. Selanjutnya, proyek penelitian. Siswa dapat melakukan penelitian tentang isu-isu sosial atau politik yang relevan, kemudian menyusun laporan atau presentasi untuk membagikan temuan mereka dengan kelas atau komunitas. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Simulasi politik. Mengadakan permainan simulasi politik seperti pemilihan umum atau sidang parlemen, di mana siswa memainkan peran berbagai aktor politik untuk memahami proses pengambilan keputusan dan konflik kepentingan dalam politik. Permainan peran. Siswa dapat melakukan permainan peran untuk memerankan tokoh-tokoh sejarah atau karakter fiksi yang menghadapi dilema moral atau politik, sehingga mereka dapat merasakan langsung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran daring interaktif. Menggunakan platform pembelajaran daring yang efektif untuk menyajikan materi PKN seperti video, simulasi, atau diskusi forum yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pembuatan konten multimedia. Meminta siswa untuk membuat konten multimedia seperti video podcast atau blog untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang isu-isu kewarganegaraan dan berbagi dengan publik melalui media sosial atau platform online lainnya. Yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman, kunjungan lapangan. Mengadakan kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintahan pusat, kebudayaan, atau tempat ibadah untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang fungsi dan peran lembaga-lembaga tersebut dalam masyarakat. Magang atau layanan masyarakat. Mengorganisir program magang atau layanan masyarakat di mana siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang relevan dengan PKN, seperti membantu dalam program pemberdayaan masyarakat atau mengunjungi pusat penanganan masalah sosial. Yang terakhir, yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Diskusi kelompok. Mengorganisir diskusi kelompok atau debat tentang isu-isu kewarganegaraan kontemporer yang menggunakan siswa untuk berbagi pandangan dan mendengarkan perspektif orang lain. Kolaborasi antar kelas. Merancang proyek kolaboratif antara kelas atau sekolah yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau menciptakan solusi masalah-masalah sosial atau politik yang kompleks. Dengan penerapan metode-metode pembelajaran inovatif, kreatif, dan bermakna ini, pembelajaran PKN dapat menjadi lebih menarik, relevan, dan efektif dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa diterima dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.